urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2? Baik. Waktu Anda 1 menit bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2 dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk sahabat saya Pak Ali Omus dan Pak Sahril. Pertanyaan yang ringan-ringan saja, yang enteng-enteng saja, yang tidak terlalu berat, ya, supaya masyarakat semua tahu dan mudah diimplementasikan. Kalau pertanyaan saya ini, saya kira barangkali akan sesuai pengalaman dari Pak Ali Omus menjadi kepala daerah, tentu bersentuhan dengan sektor-sektor di bidang pemerintahan, salah satunya termasuk sektor pariwisata. Kira-kira strategi apa di dalam pengembangan pariwisata sehingga pariwisata di Maluku Utara ini benar-benar bisa menjadi sesuatu yang berarti dan bisa mendatangkan, membantu perekonomian untuk rakyat kecil. Saya kira itu satu pertanyaan dari saya untuk Pak Leong dengan saudara saya Sahril. Terima kasih. Baik. Silahkan langsung saja paslon nomor urut 2 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kita tahu bersama bahwa Maluku Utara ini merupakan salah satu daerah yang sumber pariwisatanya yang luar biasa cantik sekali. Untuk itu, apabila MSA terpilih memimpin Maluku Utara, tentunya kami memberikan salah satu perhatian khusus terhadap pariwisata di Provinsi Maluku Utara. Untuk berbicara tentang pariwisata, tentunya kita harus membangun akses menuju kepada pariwisata tersebut. Yang berikutnya juga kita harus membangun fasilitas pariwisata. Yang berikutnya kita juga harus melakukan promosi di seluruh Indonesia bahkan internasional untuk bisa memasarkan pariwisata kita. Juga yang paling terpenting adalah dengan adanya pariwisata itu, masyarakat lokal lingkar daripada pariwisata harus menjadi bagian daripada sumber ekonomi di situ. Ini efek daripada pariwisata sangat penting sekali. Lanjut. Cukup. Ingin ditambahkan? Cukup? Baik, silakan paslon nomor urut 1 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Pak Ali Omus. Alhamdulillah pertanyaan dari saya dapat dijawab dengan baik. Dan saya ingin menyampaikan satu pengalaman berharga saya menyangkut dengan sektor pariwisata ini ketika saya diberikan kesempatan untuk berkunjung ke Pulau Hawaii dan saya melihat bagaimana sektor pariwisata benar-benar diperhatikan. Dan perhatian mereka terhadap masyarakat adat di sana itu sangat kuat sekali. Dan oleh karena itu saya kira barangkali yang jauh lebih penting adalah bagaimana memberikan penguatan kepada masyarakat adat yang ini merupakan punya kekhasan yang sangat luar biasa. Sehingga kami memakai tagline khas. Artinya bahwa negeri ini punya kekhasan di mana-mana. Dan oleh karena itu ini penting untuk dielaborasi dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Itu saja baik, masukan. Silakan paslon nomor urut 2 kembali merespon tanggapan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, saya kira cukup. Terima kasih. Cukup? Tidak ingin menggunakan waktunya? Cukup. Baik, terima kasih. Kalau begitu, kami mohon kesediaan paslon nomor urut 1 kembali duduk. Paslon nomor urut 2 tetap berdiri dan kami mohon juga kesediaan paslon nomor urut 3 berdiri. Karena gilirannya saat ini adalah paslon nomor urut 2 yang bertanya pada paslon nomor urut 3. Kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan pertanyaan. Waktu Anda 1 menit. Baik, terima kasih. Saya ingin menanyakan kepada pasangan nomor urut 3. Halmahera Selatan merupakan wilayah yang sangat luas di Provinsi Maluku Utara. Untuk itu memerlukan pemekaran atau daerah otonomi baru karena rentang kendalinya sangat jauh antara pulau dan pulau yang lainnya. Untuk itu saya ingin menanyakan pada saudara bahwa pada saat Anda memimpin Halmahera Selatan, kenapa Anda tidak setuju OBI untuk dimekarkan? Terima kasih. Itu saja. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Oke, cukup. Paslon nomor urut 3 Anda bisa menjawab dengan waktu 1 menit. Terima kasih. Saya paling setuju OBI dimekarkan. Bahkan waktu itu hampir ya, jadi tapi dibatalkan, ada beberapa kondisi nasional. Saya sudah mengusulkan pemekaran daerah OBI, ya, kemudian Gane Barat, Halmahera Selatan pindah ke Gane Barat, dan juga Makian Kayowa. Jadi
saya juga menjadi sangat ya berkeinginan untuk daerah Halmahera Selatan yang begitu luas harus dimekarkan beberapa daerah otonom baru. Ya, demikian saya kira yang kemudian saat ini sedang kita tetap perjuangkan walaupun dalam kondisi moratorium. Saatnya akan jadi gubernur dan perjuangan itu akan tetap saya perjuangkan karena itu bagian yang sangat menjadi kebutuhan daerah yang paling luas di Maluku Utara itu Kabupaten Halmahera Selatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktunya habis. Paslon nomor urut 2 silakan kembali menanggapi. Waktu Anda 1 menit. Baik, terima kasih. Tapi setelah kami berkeliling dari wilayah Halmahera Selatan, fakta yang sebenarnya tidak seperti itu. Pada saat itu DPRD Halmahera Selatan telah menyetujui pemekaran wilayah di Obi dan juga daerah lain, tetapi respon daripada pemerintah saat itu tidak seperti yang disampaikan pada saat ini. Saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa pada saat itu belum ada moratorium pemekaran wilayah. Sula Taliabu mekar, Halmahera Utara Morotai mekar. Kenapa Obi nasibnya tergantung-gantung sampai dengan saat ini? Gane Barat pun nasibnya tergantung-gantung sampai dengan saat ini. Bacan harusnya menjadi kota. Kabupaten Halmahera Selatan harus berpindah ke Gane Barat karena dan juga Obi harus menjadi salah satu wilayah otonomi baru. Untuk itu, jika Anda terpilih, harapan kami semuanya Anda berkomitmen dengan pemekaran daerah itu. Ini karena penting sekali. Ini tanggapan kami. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Paslon nomor urut 3 silakan menanggapi kembali dengan durasi 1 menit. Ini khawatir misleading informasi ya. Salah informasi ini. Jadi ada 2 kabupaten yang sudah waktu itu masuk di dalam rencana pemekaran yaitu Wasilai dan Obi. Sekali lagi Kabupaten Halmahera Selatan bersungguh-sungguh mengusulkan saya pada titik akhir ketika sidang paripurna untuk keputusan terakhir karena ada masalah yang kemudian dibatalkan atau tidak jadi paripurna itu untuk pengesahan Obi dan Wasilai ya kalau saya tidak salah. Oleh karena ini menurut saya ini adalah misinformasi ya dan ini bagi kami perlu meluruskan Kota Bacan, Gane Barat dan Obi adalah prioritas dan sekali lagi menjadi bagian yang kami sangat inginkan suatu saat moratorium ini dibuka dan kemudian kita bisa memperjuangkan kembali daerah otonom baru di Kabupaten Halmahera Selatan. Demikian. Baik, terima kasih pasangan